Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah alat yang kecil tapi bisa merubah TV menjadi lebih canggih dan banyak fitur, yaitu TV Stick Android X98S500. Tapi ini bukan yang biasa udah banyak dibahas gitu, karena yang ini speknya udah termasuk tinggi loh. Oke, gak usah makin lama, saya udah penasaran, jadi langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit TV stick-nya. Taruh dulu. Lanjut, dapat remote, ada kabel HDMI extender, terus ada kabel USB Type-C. Nah, ini kabel lagi untuk infrared receiver. Dapat power adaptor dengan output 5 volt 2 ampere. Dan ada kertas user manual berbahasa Inggris. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari TV Stick Android X98S500. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini. Warnanya didominasi hitam dan silver, doff. Terus ukurannya memang sekecil ini dan ringan juga. Di bagian sini ada tulisan X98 dan lampu indikator. Terus di sini ada colokan HDMI-nya. Belakangnya ada lubang USB-A buat colok perangkat lain, macam flash drive dan sebagainya. Terus di sini ada lubang USB Type-C buat powernya. Dan sisi sebelahnya ini ada lubang untuk infrared receiver. Untuk remote-nya kayak gini ya, warnanya hitam doff, ukurannya nggak begitu besar, membulat, dan cukup tipis. Tombol-tombolnya juga sedikit nih, nggak ada angka-angkanya gitu, jadi ya kayak buat navigasi sistem Android aja. Untuk baterainya pakai 2 buah bertipe AAA. Nah, kalau dibandingin ukuran TV stick-nya sama remote-nya kayak gini, masih gedean remote-nya ya. Lanjut, kita colok-colok. Pertama, colok USB Type-C-nya ini untuk power. Nah, yang ini bisa ke adaptornya, terus ke listrik, atau kalau TV-nya ada lubang USB-A, bisa langsung colok ke situ. Tapi lebih baik ke listrik pakai adaptor, apalagi kalau buat pemakaian yang berat. Terus colok juga infrared receiver-nya, kalau mau menggunakan remote bawaan. Dan pentolannya ini ditaruh di depan TV ya, biar bisa kena sama remote-nya. Sebenarnya, kalau misalnya punya remote atau controller Bluetooth, nggak pakai ini lagi juga bisa ya, biar nggak ribet. Nah, ini tinggal colok aja TV stick-nya ke lubang HDMI yang ada di TV atau monitor. Pokoknya alat yang fungsinya untuk menampilkan dan ada lubang HDMI-nya. Tapi jangan dicolok ke PC atau set-top box ya, udah pasti nggak bisa. Terus setelah dicolok, tinggal atur tampilan di TV-nya itu ke input HDMI. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari TV Stick Android X98S500. Oh iya, untuk barangnya ini saya beli lewat toko Pak Edi. Dapat harga 644.000 ya. Untuk spesifikasinya, TV Stick Android X98S500 ini menggunakan chipset M-Logic S905Y4, quad-core 1,8 GHz 64 bit. Tapi sayangnya, ini malah pakai mode 32 bit. Untuk RAM-nya, unit saya ini 4 GB, internalnya 32 GB. Ada varian lain nih yang lebih murah, RAM 2 GB dan internal 16 GB. Terus GPU-nya pakai Mali G31, udah built-in Wi-Fi dan Bluetooth, Android-nya versi 11 API 30, dan ini udah root bawaan ya. Speknya udah lumayan tuh buat TV stick Android. Kira-kira buat main game gimana ya? Oke, langsung aja, gas main game!
Ya, dengan TV stick Android kayak gini, kita bisa lebih bebas dan banyak pilihan buat install berbagai macam game. Bahkan emulator konsol, lebih puas ya. Tadi saya coba main game GTA San Andreas, itu lancar dengan settingan tingginya. Terus Minecraft bisa, Roblox bisa, Asphalt 8 juga lancar pas mainnya. Untuk game Android ini memang yang nggak begitu berat-berat banget, masih cukup enak dimaininnya. Dan pastinya harus pakai gamepad. Ini saya pakai stick PS4 Ori, koneksi Bluetooth, aman. Dan yang penting, gamenya juga harus support gamepad ya, secara bawaan. Kalau gamenya nggak support gamepad, walaupun nanti bisa dijalankan, susah maininnya. Misalnya PUBG Mobile, masa iya harus pakai kursor? Bahkan ada juga yang nggak bisa pilih menu sama sekali, kayak Mobile Legends. Saya udah coba nih pakai aplikasi buat mapping gamepad, yaitu Octopus. Tapi ternyata nggak bisa dijalanin aplikasinya. Jadi nggak bisa nih. Kalau ada yang punya cara lain buat atasin ini, boleh berbagi di komentar ya. Selain itu, ada juga game yang sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang masalah itu dari sistem TV stick-nya ini. Jadi di sini nggak bisa menjalankan file atau folder picker bawaannya. Contoh, misalnya main Bus Simulator Indonesia. Pas di awal harus mengizinkan penggunaan lokasi foldernya. Nah, pas mau milih foldernya itu, malah keluar sendiri gamenya. Bahkan pas saya coba di aplikasi lain juga nggak bisa, kayak PPSSPP yang terbaru atau DuckStation, buat menyimpan atau scan direktorinya gitu ya. Intinya aplikasi sistem, yaitu file speaker di sistemnya ini nggak berjalan. Lumayan mengganggu juga nih. Nah, gimana untuk main game pakai emulator? Ya, caranya sama kayak di handphone Android. Kita harus install dulu emulatornya dan download ROM gamenya. Untuk emulator yang game retro ringan, pakai RetroArch saja udah cukup ya. Tinggal download aja core yang dibutuhkan. Dengan satu aplikasi ini bisa mainin banyak jenis konsol, macam NES, Sega, Game Boy, bahkan PS1. Dan yang saya rasa ini masih kerasa lancar dimaininnya. Selain itu, kalau buat main game Nintendo DS juga bisa ya, pakai emulator Joystick. Kalau untuk game PSP, itu lebih baik pakai aplikasi PPSSPP. Dan di sini saya pakai yang versi lama, soalnya kalau yang versi terbaru ada masalah folder picker yang udah dijelasin sebelumnya. Tapi walaupun begitu, di sini masih bisa dimainin gamenya. Kalau yang nggak begitu berat, ya lancar. Tapi kalau yang berat, ya FPS-nya terjun bebas. Cleverly. Valencia. He sends it in. Ball's still loose. Oh no, he's put for his own goal.
Gimana untuk game PS2? Apakah bisa dimainin? Karena sistemnya ini jalan di 32 bit, jadi ya nggak bisa pakai emulator Ather SX2. Nah, alternatifnya, saya nemu emulator Demon PS2 yang bisa di 32 bit. Dan ternyata emang bisa dimainkan di TV Stick ini. Gokil! Tapi hasilnya, ya seperti ini, nge-lag cuy, nggak enak nih dimaininnya. Jadi ya TV Stick ini bisa mainin game PS2, tapi lag parah kayak gini ya. Mungkin harus dioprek-oprek lagi nih beberapa settingan, bahkan sistem TV Stick-nya ini. Kalau bisa ya, biar beberapa masalah tadi bisa diatasi, terus bisa lebih keluar performa dari speknya ini. Ntar kalau bisa saya bakal update dah. Keren ya, sekarang di perangkat sekecil ini udah bisa main beberapa jenis game di TV, dan bahkan punya beberapa fitur lainnya nih. Oh iya, untuk display mode-nya ini bisa sampai 4K ya, tapi sayangnya TV yang saya pakai ini cuma dukung 1080. Terus untuk launchernya ini, menurut saya rapi, enak dilihat, cukup responsif, dan nyaman dioperasikan pakai remote. Terus aplikasi bawaannya ini udah cukup banyak, rata-rata itu aplikasi video streaming, kayak Disney+, Netflix, video, YouTube, dan sebagainya. Banyak nih. Dan saya coba juga, ini aplikasinya bukan di browser gitu ya. Nah, buat nonton TV siaran digital, pakai ini juga bisa. Tapi dengan media streaming, pakai koneksi internet. Untungnya, di TV Stick ini udah built-in Wi-Fi. Jadi ya, tinggal dikonekin aja. Selama saya coba sih, masih lancar-lancar aja ya buat memutar videonya. Juara satu. Untuk Play Store-nya ini udah ada, tapi kalau yang saya lihat, ini Play Store-nya nggak kayak di Android TV pada umumnya gitu. Lebih kayak Play Store handphone atau tablet Android tampilannya. Ya tetap jalan normal sih, bisa cari dan install aplikasi yang kita mau. Tapi pas saya coba download dari sini, misalnya YouTube, itu yang keinstall malah bukan YouTube TV. Jadi aplikasi yang keinstall itu bukan khusus Android TV, tapi kayak di handphone atau tablet Android modelnya. Ya kayaknya enak kayak gini sih, lebih banyak aplikasi dan game-game yang bisa ditemuin. Nggak enaknya ya tampilannya itu nggak cocok buat TV. Dengan spek kayak gini, sebenarnya udah tinggi untuk TV Stick Android di rentan harga 600 ribuan. Kita bisa dapetin banyak fitur, performa yang lancar, dan ya lumayan bisa buat mainin banyak jenis game juga. Tapi memang masih ada keterbatasan di sistemnya yang masih jalan di 32 bit, jadi nggak bisa install aplikasi yang khusus untuk 64 bit. Terus sistemnya masih ada beberapa bug gitu, memori internalnya ini cuma 32 GB dan nggak bisa ditambah pakai microSD, jadi ada batasan juga buat install aplikasi atau koleksi gamenya. Sebenarnya kalau memang tujuannya buat main game aja, bisa pilih Game Stick 4K Gen 2 yang pernah saya bahas waktu itu. Karena itu udah khusus game, disediakan banyak gamenya, dan kontrolernya, performanya juga lumayan. Pokoknya tinggal main lah. Kalau yang ini kan mesti install, download, dan beli kontrolernya juga. Tapi kalau emang butuh fungsi dari fitur-fitur Android TV, seperti streaming video, jalanin aplikasi Android, dan lain-lain, terus mau ngeluarin budget lebih kalau dibuat main game, saya rasa TV Stick Android X98 S500 ini lebih bagus. Ya kembali lagi, disesuaikan kebutuhan dan budgetnya juga. Oke, jadi itulah pembahasan TV Stick Android X98 S500. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.